Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi, eh, kemarin tuh udah banyak kendala ya. Ada 2 kali pertemuan terkendala, tapi insya Allah satu materi itu udah Fazi upload tadi, udah diupload. Memang pakai materi orang lain gitu. Harapannya nggak ngaruh sama yang teman-teman pelajari. Jadi emang yang di Google Classroom itu usahain join aja gitu kan. Classroom kita coba lihat ya. Kira-kira lah bara muridnya itu. Untuk sekarang tuh masih 9, belum sadonya yang join. Nah, di situ tuh abang upload tuh materi yang dipakai, soalnya sama terakhir tuh record. Jadi misalnya si Bila Aulia itu ndak hadir at momennya, bisa kan ulang gitu. Nah, untuk materi kini tuh kita bakal bahas tentang eksponen sama logaritma. Sebenarnya sebelum masuk ke eksponen sama logaritma kok, teman-teman harus paham tuh materi dasar yang bisa dikatakan kayak kayak ayah nyebutnya. Kayak Gika. Lah kalian alum. Alah ya. Jadi untuk yang pertama itu sebelum masuk ke eksponen sama logaritma, teman-teman harus paham kayak operasi dasarnya kayak A gitu, operasi dasar kayak kabutaka, batako, terus pecahan ba, operasionya, terus faktorisasi ba. Nah, terus masalah persen harus duduk dulu, masalah perbandingan, bahkan sampai hal-hal simpel kayak pindah ruas, kali silang, itu sebenarnya Bang Ajan di materi yang patang, pindah ruas, kali silang. Tapi karena terkendala satu dua hal, Abang minta maaf. Tapi harapannya nanti ketika kita bahas soal, dia kata dia tidak mengerti, nanti langsung sampaikan saya. Nah, untuk yang pertama, kita mungkin langsung masuk soal saya, atau Abang jalan lah seketek sifat-sifatnya ya. Jadi untuk eksponen dan logaritma, kok eksponen sama logaritma ya. Nah, ini dua hal yang beda ya. Biasanya itu untuk kelas 10 kita diajarin materi eksponen dan juga kita bakal diajarin materi logaritma. Nah, yang untuk materi eksponen kurang lebih sifatnya tuh enggak terlalu banyak mana. Mungkin yang pertama tuh kalau teman-teman pernah dengar kayak kak, 2 pangkat 2 itu kan sama dengan 2 kali 2 ya. Hasilnya 4. Tapi kalau abang bilang 2 pangkat 2 kali 2 pangkat 7, kan nanti kalau berdasarkan manualnya teman-teman bakal ribet tuh 2 kali 2 kali 2 kok 2 pangkat 2 baru kah. Terus tambah lo pangkat 7. 2 kali 2 kali 2. Kok sebanyak 7. Nah, sekali lagi abang sampein dalam matematika tuh tidak menyukai hal yang berlebihan apa ya tibanya yang tidak tidak efektif gitu karena nulis 2 sebanyak itu sama tidak efektif, makanya ada rumus kayak ada materi eksponen. Oke, 2 pangkat a pangkat n kali a pangkat m, artinya a-nya kok harus sama atau basisnya harus sama, hasilnya itu sama dengan a pangkat n tambah m. Nah, kalau dibawa kemari basisnya apa, sama-sama duo, berarti duo, duo tambah 7, 2 pakai 9, gitulah kurang lebih. Kemudian ada yang kayak pembagian lah, 2 pangkat 2 artinya 2 pangkat 3 kurang 2 sama 2 pangkat 1. Terus ada pangkat yang dipangkatin, 2 pangkat 2 dipangkatin lagi 2 artinya 2 kali 2 sama dengan 2 pangkat 4. Nah, terus yang penting lainnya kayak pecahan 1/2 pangkat 2 itu sama dengan 2 pangkat -2. Mhm. Nah, itu yang penting-penting sih gitu. Nah, kalau untuk logaritma itu sebenarnya dasarnya itu atau awalnya itu dari
eksponen nih lah. Misalnya kayak abang nyebutnya 3 pangkat 2 itu bara. Sorry. 3 pangkat 2. Sorry. 3 pangkat 2 kan 9. Nah, ada istilah. Jadi dalam grafik itu ada yang grafiknya itu kayak ini ya. Yang tidak menyentuh. Makanya logaritma ini timbul supaya itu bentuk menyatakan bilangan baru gitu. Jadi kayak karena eksponen itu ada batasannya. Antara 0 sama 1 itu tidak bisa kita nyatakan gitu. Makanya ada bentuk logaritma. Abang kurang ingat lah sejarahnya, cuma sifatnya insya Allah bang hafal gitu. Jadi beberapa sifat yang penting dari logaritma itu, yang pertama tuh kayak ketika kawan-kawan dapet bahwa 3 log 9 itu sama dengan 2. Oh gimana bang? Ya, ya emang kayak gitu. Berarti cara kita nyebutnya 3 pangkat 2 sama 9 itu 3 log 9 sama dengan 2. Jadi ketika setelah dapat cara menyatakan ini, teman-teman tuh harus paham bahwa A log A itu sama dengan 1. Jadi ketika abang rincikan kayak 3 log 3 itu 1, maka baru bisa kita guna rumus ini nih. Untuk sifat ketiganya, 3 log 9 ini kan 3 pangkat 2 sama dengan 2. Nah, teman-teman bisa pindahin nih yang di belakang kok ke depan. Berarti 2 kali 3 log 3 sama dengan 2. Nah, 2 ini nih dipindah ke depan. Ini salah satu sifatnya gitu. Tapi beda ceritanya kalau case-nya kayak ke 9 log 3 sama dengan setengah. Karena 9 ini kan 3 pangkat 2. Log 3 sama dengan setengah. Nah, duanya ini itu nggak ke depan. Jadi meskipun dia ke depan, itu dia jadi per setengah 3 log 3. Makanya hasilnya sama dengan setengah. Nah, ini kan nanti bakal jadi 1. 3 log 3-nya bakal jadi 1. Kemudian ini 3 log 3-nya jadi 1. Nah, terakhir untuk eksponen dan logaritma ini simpelnya yang paling banyak awak coba lihat ya, yang soal-soal di tahun tahun Patang itu oh Pak ya, UTBK 2023 masuk, UTBK 2022 2023 sih yang banyak. Oke, mungkin itu gambaran untuk logaritma. Selanjutnya paling ada kayak konsep yang itu digunakan ketika kita nyebutnya itu kayak otak-atik ya, merubah bentuk, tapi nilainya tidak kita rubah. Mungkin kita langsung masuk satu contoh saya. Untuk yang pertama, wait. Mm, 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 mm. Nah, ada soal nomor 5, 6, sama 7. Paling yang Bang contohin ya, satu soal. Mbak Caro ngerajain yang untuk nomor 5. Sorry. Atau teman-teman lah ada yang dapet, disilakan ya. Abang kasih waktu 1 menit nih. 3 menit untuk ketiga soal ini. Silakan.
Nggak ada yang LDP, yang nomor 5. Itu nggak terlalu sulit kok. Harusnya teman-teman udah dapat konsepnya pas SMA. Jadi pendekatannya nanti kayak ke 8 pangkat 5, 4 min 3 kali 2 seperempat. Nah ini seperempat kok milik si 8 sama milik 4 sama 2 gitu. Coba kerjain saya dulu. Kira-kira kemana arahnya ya. Si AC sih. Nih ada Airin, ada Aulia, ada Dinda, Naila, Reva, Filda. Nah yang untuk lap C, oke, udah ada yang direct. 5B bang. Kita coba ya. Jadi sekali lagi untuk pefaktoran ini ingat bahwa pangkat itu punya si pembilang dan si penyebut. Gini ya. Berarti ini pangkat seperempat dan ini juga pangkat seperempat. Terus kita lanjut. Berarti ini 8 pangkat 5 per 4. Ingat, kalau pangkat kita pangkatin itu kita kaliin. Berarti 5 kali seperempat itu kan 5 per 4. Per 2. 4 ini kan sebenarnya 2 kuadrat ya. Jadi teman-teman bisa nulis kayak gini nih. 2 kuadrat pangkat min 3 kali 2 pangkat seperempat. Nah, kenapa Abang arahin ke 2? Karena dalam materi eksponen dan logaritma, salah satu hal yang penting teman-teman ingat itu selalu jadikan dia bentuk yang paling sederhana. Jadi misalnya 8 nih, paling sederhana dari 8 untuk perpangkatan itu berapa? Kan 2 atau 9 paling sederhana 3. 27 itu 3 gitu kan. 81 itu 3 gitu. Jadi paling yang sederhana itu yang teman-teman arahin gitu. Jadi kayak 8 ini teman-teman jadiin yang paling sederhananya kan 2. 8 ini kan 2 pangkat 3. Nah, nanti 2 pangkat 3 ini kita pangkatin lagi 5 per 4. Jadinya 3 kali 5 per 4 kan jadinya 2 pangkat 15 per 4. Per 2 kali min 3 itu nanti kan min 6. Ingat ya, kalau pangkat kita pangkatin itu dikali. Jadi di sini 2 pangkat min 6 kali 2 pangkat seperempat. Oke, masih belum. 2 pangkat 15 per 4 per, nah ingat, 2 pangkat min 6 kali 2 pangkat satu. Kalau basisnya itu sama, kalau perkalian berarti pangkatnya dijumlah. Nah, di sini berarti 2 pangkat min 6 tambah satu itu kan 2 pangkat min 5. 2 pangkat min 5 kali seperempat itu min 5 per 4. Nah, sampai di sini, teman-teman ingat, kalau dia pangkatnya pecahan, 2 pangkat min 2 itu sama dengan 1/2 pangkat 2. Atau bisa aja kita balik gitu. Nah, jadi 2 pangkat 15 per 4 itu per 1/2 pangkat 5 per 4. Ingat nggak kalau A per 1/B itu samanya dengan A/1 kita bagi sama 1/B itu bakal jadi A kali B per 1 jadinya AB. Oke ya. Nah, sama kasusnya kayak gini. Berarti ini bakal jadi dengan 2 pangkat 15 per 4 itu kita kaliin sama 2 pangkat 5 per 4. Nah, perhatiin basisnya sama-sama 2. Berarti tinggal kita jumlahin aja pangkatnya. 15 per 4 ditambah 5 per 4 itu kan pecahan biasa ya. Jadi kan 4, 20 per 4 sama dengan 5. Makanya 2 pangkat 5. 2 pangkat 5 berapa? Apakah 48, 32, 18, 16, 9, 32? Oke, kira-kira oke nggak? Izin gabung, Bang. Maaf telat, Bang. Sip, santai. Udah ya? Nah, ini yang untuk poin soal nomor 5. Nomor 6, ada yang udah dapat? Oh ya guys, kalau ada yang mau ditanya langsung tanya aja. Serius. D, Bang. Oke. 851.
Yang lain ada yang dapat? Nah, untuk soal ini, teman-teman pendekatannya gimana sih Bang gitu? Nah, ini ada namanya pemfaktoran. Jadi, eh, ambil dari 3 pangkat 14 sama 3 pangkat 12, itu yang paling bisa kita faktorin berapa? Itu 3 pangkat 12. Jadi, kita buatin dalam kurungnya, ini 3 pangkat 2 dikurang 1. Kenapa gitu Bang? Karena gini, kalau pemfaktoran itu, berarti ini kita kaliin ke dalam nih. Ini kita kaliin ke dalam. Jadi, 3 pangkat 12 kita kaliin dengan 3 pangkat 2, basisnya sama, berarti pangkatnya kita jumlahin. Nah, nanti bentuknya itu bakal sama kayak gini gitu loh. Nah, kalau di bawah gimana, Bang? Berarti 3 pangkat 10 tuh. 3 tambah 1. Berarti ini nanti coret, berarti ini tinggal 3 pangkat 2 aja. Karena 3 pangkat 12 dikurang 10 kan 3 pangkat 2. Jadinya bentuk kita jadinya kayak gini nih. 9, 3 pangkat 2 itu 9, kurang 1 per 3 tambah 1, 4. Jadi bakal sama dengan 9. 9 kurang 1 berapa? 8 per 4 coret 2, 18. Oke, senang ya kalau teman-teman paham materi eksponennya, sifat-sifatnya. Untuk nomor 7, silakan teman-teman kerjain dulu. Bentuknya sama kok. Silakan guys. Abang. Dinda jago. Yang lain gimana? Udah ada yang dapat belum? Oke, udah ada yang coba jawab. Nomor 7. Ah, lemah kali serangannya. Nggak apa, jawab aja. Nggak salah, nggak dimarahin kok. Nih, ya, terakhir Fazi ngajarin ya. Intinya untuk nomor 7 eksponen ini, teman-teman latihan sifatnya. Untuk sifat itu terbiasanya bukan karena dihafal, tapi karena latihan. Jadi kayak, ingat, sepertiga ini berarti satunya punya sepertiga, di bawahnya ini juga punya sepertiga. Jadi satu pangkat sepertiga, satu itu dipangkatin berapapun hasilnya bakal satu. Jadi jangan kekecoh. Kemudian 3 pangkat 3 kali 2 pangkat min 6 pangkat sepertiga. Iya nggak? Iya. Makanya ini tetap satu per sepertiganya kita masukin aja ke dalam. Jadinya 3 kali 3 kali sepertiga. Karena kan ini pangkat nih. Teman-teman pangkatin lagi. Makanya dikali. Kali 2 pangkat min 6 kali sepertiga. Ini coret, coret, kemudian ini coret. Jadi 2. Jadi jawaban kita tuh bakal kayak gini nih. Sama dengan 1/3 dikali 2 pangkat min setengah. Ya enggak? Nah, kalau kayak gini, ini sama aja dengan kita buatnya kayak gini nih. Mana yang di bawah pengen kita ke atasin semuanya, supaya, atau teman-teman nggak pengen ke atasin juga nggak apa-apa. Gimana ya, gimana ya? Lupa gak sih? Sorry, 2 pangkat min satu itu 1/2 pangkat 1. Berarti kalau 2 pangkat min setengah, itu 1/2 pangkat setengah. Iya kan? Oke. Berarti, Izin Bang, itu yang hmm? min 6 dikali sepertiga ndak min 2 Bang. Oh iya, sorry, sorry. Kasih Den.
Nah, ini 2 pangkat min 2. Jadi 1/3 kali 1/2 pangkat 2. Jadinya 1/3/4 naik jadinya 4/3. Benar gak, Din? Iya, Bang. Oke, 4/3 kan jawabannya A toh. Mana guys? Masih aman? Aman. Nanti kami ulang, Bang. Yaudah, nggak apa-apa. Ini yang untuk untuk soal nomor 5, kemudian ini soal nomor 6, kemudian ini soal nomor 7. Lanjut, nanti teman-teman bakal nemu soal ini. Nanti teman-teman coba kerjain sendiri aja. Nanti pelajarin lagi tuh gimana cara ngerjain beberapa soal yang di 5, 6, 7 tadi. Insya Allah bakal dapat tuh. Kayak ini, ingat aja dua ini punya di atas, punya di bawah. Terus kalau pecahan pangkatnya itu gimana maknanya? Ini bisa difaktorin. Nah, untuk soal apa ya? Soal logaritma, ini pasti contohin satu, nanti teman-teman coba kerjain ya. Artinya, dalam logaritma ini punya banyak tipe cara ngerjainnya. Salah satu contoh kayak ini UTBK tahun 2021. Artinya di tahun dia tuh sepaket loh. Jadi di tahun 2023 kemarin yang keluar eksponen contohnya. Di 2021 yang keluar logaritma contohnya. Oke, kalau salah satu nggak keluar, berarti yang lainnya udah keluar gitu. 4 log 3 tambah 3 log X min 2 itu sama dengan 0. Berdasarkan informasi maka hubungan antara P dan Q yang benar. P itu X, Q-nya itu 21/9 itu berapa? 19/2. 9, sorry. 2 kali 9, 18 tambah 1, 19/9. Jadi intinya teman-teman cari dulu tuh eh berapa sih nilai dari ini gitu. Berapa sih nilai dari X supaya kita dapat P. Jadi nanti bisa kita bandingin. Nah, ada beberapa sifat logaritma yang bisa teman-teman dekati kayak gini. Tadi Fazi jelasin 3/3 itu 1, 3/3 pangkat 2 itu 2, 3/2 log 3 itu setengah. Ada satu lagi, apapun yang kita logaritmakan dengan 1, itu hasilnya bakal 0. Oke, di sini pendekatan kita itu kita rubah bentuk. Jadi 4 log ini, 3 tambah 3 log X min 2 itu sama dengan 4 log 1. Supaya dia jadi kesamaan logaritma. Sehingga nanti ini bisa kita abaikan 4 lognya. Jadi persamaan kita jadi gini nih. 3 tambah 3 log X min 2 di sama dengan 1. Nah ini kita bakal pindah ruas. Bisa nggak Bang? Bisa. Jadi kan 3 log X min 2 itu sama dengan 1 kurang 3 itu min 2. Masih oke? Masih oke lah ya. Jadi untuk eh min 2 ini gimana lagi Bang gitu kan? Min 2 ini teman-teman juga eh, manipulasi ya. 3 log X min 2 sama kayak cara Bang di atas. Jadiin dia sama-sama 3 log supaya nanti bisa dicoret 3 log 3 pangkat min 2. Nah ini kalau kita sederhanain dia bakal jadi min 2. Karena kalau di belakang pangkatnya itu dia bakal jadi ke depan. Bukan jadi penyebut. Oke ya. Sehingga nanti 3 lognya ini kita bisa abaikan. Jadi X min 2 kita itu bakal sama dengan 3 pangkat min 2. 3 pangkat min 2 itu berapa Bang? X kurang 2 sama dengan 1/3 pangkat 2. Jadinya X kita itu sama dengan 2 ditambah 1/3 pangkat 2 itu berapa? 9. Makanya di sini sama yang sebelumnya 9. 9 2/1 9 bagi 1 9 kali 2 18 tambah 1 19/9. Oh ternyata X ini 19/9. Berarti kan P ini sama dengan 19/9.
Nah, itu kuantitas P-nya itu sama dengan Q. Wait. Maka jawaban kita itu kuantitas P sama dengan Q. Oke ya. Jadi ada beberapa trik manipulasi logaritma di sini yang bisa teman-teman gunain. Nah, ini tipe soal yang mencari nilai gitu. Oke, ada yang pengen ditanyain nggak? Min, le jalan min. Sorry guys, mungkin itu aja beberapa konsep singkat eh konsep singkat tentang eksponen dan logaritma. Teman-teman harapannya selain di sini eh pelajarin lagi aja kayak sifatnya. Terus nanti andai kata ada soal yang dirasa ragu, teman-teman kabari di grup aja nanti kita diskusi. Sorry ya Bang, betulan pengen main bola, jadi kita izin live dulu ya. Semangat belajarnya, andai kata ada yang pengen ditanyain, tanyain aja. Kita terbuka aja. Kita tutup ya. Udah, Assalamualaikum.